pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Bentar, Lanjut. pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung, putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan, Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas dim selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya. Bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Izin. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota. Ya. Anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi Undang-Undang Pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedenger dan baca undangan rapat internal untuk besok, rasanya tuh pengen ngamuk tuh nggak? Gue ngedenger besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuman untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu, bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Peringatan darurat. Satu gambar ini di-retweet belasan bahkan puluhan ribu orang, di-repost ulang, dibawa ke Instagram, lebih viral lagi dan banyak influencer juga posting. Ada apa sebenarnya? Apa yang darurat? Jadi menurut yang gue baca-baca, ada 2 putusan penting MK yang pada intinya menjadi angin segar bagi Anies untuk nyalon Pilkada DKI. Setelah sebelumnya ditinggalkan banyak parpol, bahkan parpol yang dulu mengusungnya di Pilpres. Lalu parpol-parpol ini bergabung membentuk koalisi gemuk untuk mengusung Ridwan Kamil. Nah, lewat putusan 60, alih-alih Anies terjegal, ini memungkinkan Anies tetap bisa lolos lewat pencalonan independen ataupun hanya satu parpol yang di peraturan sebelumnya mewajibkan koalisi. Itu putusan MK yang pertama. Lalu yang kedua, putusan 70.
soal usia cagup minimal 30 tahun saat penetapan. Jadi putusan ini memupus harapan Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi untuk maju pilkada karena usianya belum cukup. Clear ya, ada 2 putusan MK tadi. Sudah diketuk dan berlaku. Namun teman-teman, hanya selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa, upaya manuver politik untuk menganulir putusan MK diduga akan dilakukan lewat badan legislatif. Teman-teman, tahu nggak? Hari ini, rapat pembahasan RUU Pilkada di Senayan sedang digelar. Kalau misal hasilnya ikut sesuai MK, maka Anies bisa lanjut, Kaisang nggak bisa. Tapi kalau hasil balik ini menyelisih MK, maka sebaliknya. Anies terjegal, Kaisang bisa nyalon. Mudahnya kita pahami kayak gitulah. Maka disinilah muncul peringatan darurat, kawal putusan MK. Seberapa dramatis hal ini, kita nggak tahu. Tapi sudah lama kita tahu cara-cara kotor itu dilakukan tanpa rasa malu kan. Kalau kata Bivitri, cara-cara kotor ini dijalankan nggak perlu kecerdasan, cuman butuh 2, mental culas dan tahan malu. Dan bagi kita yang sama sekali nggak peduli misalkan ya, apakah juga termasuk bagian yang mengizinkan keculasan dan para bandit politik yang nggak punya malu itu untuk makin sewenang-wenang? Dan inilah peringatan darurat itu. Paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih Ya. Bapak.